Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you all in good conditions. Alright, in this video you are going to learn about one of the texts in English, and that is about narrative text. We will talk about what narrative text is, the example of the narrative text, the structures, and the language features of the narrative text itself. So, without any further ado, let's start. Baiklah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang teks naratif, terlebih dahulu saya akan menampilkan tujuan pembelajaran pada kali ini. Oke, yang pertama, siswa diharapkan mampu untuk menentukan tujuan dari teks naratif. Yang kedua, siswa diharapkan mampu untuk menentukan generic structures dari teks naratif tersebut. Dan yang ketiga, siswa diharapkan mampu untuk memahami isi suatu cerita dengan baik dan benar. Okay, now we move to the first slide. What is narrative text? Narrative text is an imaginary story that aims to entertain the readers. Jadi, narrative text adalah cerita imajinatif yang bertujuan untuk menghibur orang atau menghibur pembaca. Tentu, yang namanya cerita khayal itu adalah kebenarannya belum terbukti. Karena bisa jadi itu hanyalah imajinasi atau cerita fiktif yang dibuat oleh seseorang atau cerita buatan sekelompok masyarakat yang tidak terbukti kebenarannya. Contohnya, seperti cerita Cinderella, Sang Kuryang, Snow White, Rabbit and Crocodile, dan sebagainya. Itulah pengertian dari teks naratif. Oke, berdasarkan pengertian dari teks naratif tersebut, bisa kita simpulkan bahwa the purpose of the narrative text, jadi tujuan dari teks naratif adalah to amuse or to entertain the readers with a story. Jadi, untuk menghibur pembaca dengan sebuah cerita. Itulah tujuan dari teks naratif tersebut. Okay, now we move to the next slide. Generic structures of the narrative text. There are 4 structures of the narrative text. The first one is orientations, and then complications, resolutions, and the last one is reorientations. Okay, orientations. It is about the opening paragraph where the characters of the story, the place, or the time of the story are introduced. Jadi, dalam orientasi ini berisi pengenalan tokoh, tempat, dan waktu cerita tersebut terjadi. Biasanya orientasi ini berada pada awal paragraf suatu cerita. Okay, the second one is complications, where the problem in the story develop. Artinya, di mana dalam paragraf tersebut permasalahan suatu cerita atau konflik suatu cerita mulai muncul dan berkembang. And the third one is resolutions, where the problem in the story is solved. Jadi, resolusi ini adalah paragraf di mana masalah selesai, baik secara happy ending or sad ending. And the last one is reorientations. Ini artinya yaitu pelajaran yang bisa kita ambil dalam suatu cerita. Namun, reorientation ini bersifat opsional, tidak selalu ada dalam suatu cerita. Oke, selanjutnya kita beralih ke language features of the narrative text. Oke, jadi yang pertama adalah narrative text menggunakan past tense. Kenapa menggunakan past tense? Karena suatu cerita tersebut biasanya terjadi pada zaman dahulu atau pada masa lampau. Oleh sebab itu, semua verb-nya menggunakan past tense. Yang kedua adalah adverb of time. Adverb of time yang biasa digunakan dalam teks cerita adalah seperti
once upon a time, one day, long time ago, etc. And the third one is menggunakan time conjunctions seperti when, then, suddenly, etc. Selanjutnya, dalam teks cerita biasanya memiliki karakter yang spesifik or specific characters. The characters of the story is specific. It's mean not generals. For example, like Cinderella and then Snow White, Alibaba, etc. It is very specific. And usually, narrative texts use actions verbs. For example, like killed, walk, runs, etc. And the last one is using direct speech. It is to make the story lively. For example, like Snow White said, "My name is Snow White." The direct speech uses present tense. Nah, sekarang kita akan menonton sebuah cerita yang berjudul Malin Kundang. Malin Kundang, anak durhaka. Pada suatu hari, hiduplah seorang anak yang sangat berbakti terhadap ibunya. Dia bernama Malin Kundang. Malin hanya memiliki seorang ibu karena ayahnya telah lama pergi berlayar dan tidak kembali. Malin memiliki cita-cita yang sangat kuat untuk berlayar seperti ayahnya. Karena Malin sangat ingin memiliki uang yang nantinya bisa diberikan kepada ibunya. Sehingga ibunya tidak perlu bekerja bersusah payah untuk menghidupi Malin. Lalu setelah Malin beranjak dewasa, dia mulai sering pergi ke pelabuhan untuk menjadi kuli angkut setiap kapal-kapal yang singgah. Karena Malin sangat rajin dan tangkas, seorang kapten kapal menawarkan pekerjaan kepada Malin untuk merantau mengarungi samudra luas. Tentu saja Malin sangat gembira mendengar tawaran itu. Dalam pikirannya dia akan mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk membahagiakan ibunya. Malin langsung berlari menuju pulang untuk memberitahu kabar gembira itu. Dengan berat hati, ibu Malin memberikan izin kepada Malin untuk merantau. Ibunya berpesan, "Hati-hatilah nak di tanah rantau." Malin pun menjawab, "Jangan khawatir Bu, aku akan mencari uang yang banyak untuk aku berikan kepada ibu. Malin akan menjadi orang kaya dan ibu tidak perlu susah lagi." Malin pun pergi berpamitan dengan air mata ibunya yang berlinang. Sejak kepergian Malin merantau, ibunya selalu menunggu di pinggir pantai dan berlari menghampiri setiap kapal yang sandar di pelabuhan. Tapi bertahun-tahun lamanya tidak pernah ada kapal datang membawa Malin. Hingga suatu saat, setelah 10 tahun berlalu, ada sebuah kapal yang sangat besar berlabuh. Semua orang datang ingin melihat kapal yang indah itu. Penduduk pesisir pantai berkata bahwa kapal itu adalah milik dari pemuda kaya raya yang sedang membagi-bagikan uang untuk orang miskin di kampung itu. Mendengar hal itu, Ibu Malin yang sudah tua renta itu berjalan tergesa-gesa menuju pelabuhan. Betapa terkejutnya ketika Ibu Malin Kundang melihat sepasang suami istri yang sedang membagi-bagikan uang itu. Ternyata itu adalah anak laki-lakinya, yaitu Malin Kundang. Ibunya sangat yakin karena Malin Kundang memiliki tanda lahir di tangannya. Ibu Malin segera memeluk Malin Kundang sambil menangis dan berkata, "Malin Kundang anakku, akhirnya engkau pulang nak." Tetapi di luar dugaan, istri Malin Kundang itu bertanya, "Siapakah ibu tua yang nampak miskin itu?" Bukankah Malin Kundang pernah berkata pada istrinya, dia hidup sebatang kara karena kedua orang tuanya sudah meninggal?
Mendengar pertanyaan dari istrinya, Malin Kundang malu dan berusaha menutupi kebohongannya dengan menghardik dan menyingkirkan pelukan ibunya sampai ibunya terlempar dan terjatuh. Dia berkata, "Siapa kau? Berani-berani mengakui aku sebagai anakmu? Mana mungkin aku mempunyai ibu yang miskin sepertimu." Dengan cepat, Malin meminta kepada anak buah kapal mengusir ibunya sendiri turun dari kapal. Menerima perlakuan yang teramat kasar dari anaknya, Ibu Malin Kundang sangat marah dan sakit hatinya. Dia pun meminta kepada Tuhan dan berdoa, "Ya Tuhan, Engkau Maha Penguasa, dengarlah permintaan hamba-Mu ini. Seandainya dia bukan Malin Kundang anakku, maka berikanlah dia keselamatan, kebahagiaan, dan umur yang panjang. Tapi seandainya dia adalah benar-benar Malin Kundang anakku, maka aku kutuk dia menjadi batu." Seketika langit bergemuruh, awan menjadi hitam, dan turun hujan yang sangat deras. Datanglah badai yang menerjang kapal Malin Kundang. Saat itu tiba-tiba Malin merasa bersalah. Dia teringat akan perlakuannya terhadap ibunya. Tapi maaf, sudah terlambat. Kapal itu tenggelam karena badai yang sangat hebat. Dan konon Malin Kundang berubah menjadi sebuah batu karena berani dan durhaka pada ibunya. Nah, setelah kita tonton bersama tadi tentang cerita Malin Kundang, Sekarang ada tugas dari Miss Iza buat adik-adik semua yang di rumah. Jadi tugasnya adalah adik-adik semua harus mencari contoh cerita lain dari teks naratif. Kemudian adik-adik tentukan struktur dari cerita tersebut ya. Seperti adik-adik tentukan orientasinya apa, kemudian komplikasinya, resolusi, dan reorientasinya. Dan jangan lupa untuk dikumpulkan melalui Google Classroom, oke? Baiklah, ini saja video dari saya. Thank you very much for your nice attention. Don't forget to study at home. Don't forget to wash your hand, wear your mask, and jangan lupa untuk jaga jarak, okay? I hope you all enjoying the video. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.